Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat AA Channel atau Abang-Abangan Channel. Hari ini saya akan mereview Stanley Meter Saw 10 inch. Alat ini saya beli kira-kira 3 bulan yang lalu di salah satu online. Harganya 3.700.000. Hari ini saya akan mereview keunggulan dan kekurangan sebuah alat meter saw ini. Mari kita ulas keunggulan, kekurangan dari meter saw sliding produk Stanley ini. Kita akan mulai dari build quality. Untuk material plastiknya, saya rasa pendapat pribadi saya sudah cukup bagus. Hanya memang akan lebih baik kalau di handle ini ada semacam karet ya, supaya lebih tidak licin gitu ya. Juga material ininya ini seperti magnesium gitu. Material slidingnya, gerakannya cukup smooth, lancar. Juga di sini kalau kita lihat ada semacam seal atau pengaman debu supaya debu-debu kayu ini tidak masuk ke dalam bearing yang ada di sliding ini. Kualitas dashbacknya ini cukup tebal. Cara membukanya juga mudah. Hanya yang cukup mengganggu saya adalah posisi dashback ini. Pada saat meternya di atas, kita gerakan seperti ini, seperti kayak mengganggu gitu. Rasanya akan lebih baik jika posisi ini lebih ke atas. Memang pada saat kita memotong sebuah media potong itu, posisi ini kan ke bawah. Lancar-lancar saja. Selanjutnya masalah fans. Stanley SM18 ini dilengkapi dengan fans yang bisa di customize. Artinya kalau kita mau memotong kayu yang tinggi, yang besar, dia ada fans tambahan yang kita bisa copot, kita bisa pasang kembali.
Walaupun menurut saya ini juga seperti kayak kurang solid ya, tapi tidak ada produk yang sempurna tentu. Kualitas base menurut saya sangat bagus, cukup premium, mengkilat, solid, mewah. Untuk harga yang 3 jutaan menurut saya itu udah sangat bagus. Juga base-nya ini ada extension yang kita bisa panjangkan. Kalau kita ukur berapa ini maksimalnya ya, sampai 102 cm. Extension base ini dilengkapi juga dengan stopper. Artinya untuk apabila kita ingin memotong kayu yang berulang, kita tinggal ukur, kita naikkan ini, misalnya kita ukur, misal kita mau motong 40 cm, lalu kita kencangkan ininya, kita lock di sini, kita cek kembali, kurang panjang. Ya. Nah, artinya kita bisa memotong berulang tanpa mengukur lagi. Jadi untuk mempercepat pekerjaan kita. Klemnya sendiri kita bisa pindahkan. Ini kan di belakang kiri, kita bisa pindahkan di bagian depan untuk menjepit kayu. Juga di sebelah kanan. Sini juga bisa. Nah, ya, cukup praktis. Nah, untuk derajat kemiringan ini ada kliknya. Kita bisa 15 derajat, ada stoppernya, 22,5, 31,6 derajat, 45 derajat, juga bisa dikembalikan. Keunggulan SM18 Stanley ini adalah dia itu memiliki fitur double baffle. Artinya kita bisa melakukan pemotongan kayu ke kanan. Ini harus dilepas terlebih dahulu supaya nggak mentok ya. Fansnya juga harus kita lepaskan dulu. Nah, ini kita bisa miring 45 derajat ke kiri maupun ke kanan, tetapi di belakang ada stopper dulu. Kita buka ya. Ini barangkali yang tidak dipunyai oleh meter show sliding yang lain, walaupun juga ada mungkin Evolution ya. Di World pasti lebih mahal ya, dia pasti punya fasilitas ini. Ini kan di World kakaknya Stanley. Hanya rasanya jarang yang ada double baffle ini. Nah, ini salah satu fitur lock juga. Kita bisa lock di posisi tengah, posisi ujung, posisi depan. Safety juga ini. Salah satu kekurangan lagi menurut saya, di pengunci miter ini seperti kayak tidak ada knop plastiknya gitu ya. Tadinya saya pikir ini apakah lepas pada saat pengiriman, tapi enggak, memang ternyata modelnya seperti ini. Jadi hanya besi ini, hanya besi saja. Nah,
Ini adalah tombol untuk penyetelan pada saat kita akan memotong kayu, tetapi tidak sampai tidak sampai putus. Ada semacam kayak penahan begitu ya. Nah, misalnya kita akan membuat sebuah sambungan kayu, ya kan tidak harus habis. Nah, kalau kita mau off kan, ini kita kembalikan lagi besi ininya, tahanan ini ke atas. Nah, baru kita bisa potong. Nah, salah satu kekurangan menurut saya di produk Stanley SM18 ini apa nggak tahu hanya milik saya atau juga milik teman-teman, ini stiker ini nih. Alangkah lebih baik kalau ini menggunakan semacam emboss misalnya, atau stiker, tapi stikernya yang kualitasnya juga lebih baik. Ini seperti ada kayak mau ngelotok gitu ya, kayak mau lepas, tidak rapi di sini. Juga di sini mungkin hanya milik saya mungkin. Nah, mari kita coba kira-kira berapa panjang maksimal untuk pemotongan kayu. Kita colokkan dulu listriknya. Ya. Panjang maksimal. Ini dilengkapi dengan blade 10 inch. Kita bisa lihat 10 inch. Udah hilang. Dia 10 inch, jumlah giginya ini 80T. Diameter asnya ini 25,4 mili, lalu diameter luarnya mungkin sekitar 254 mili. Kita akan coba bagaimana ini rasanya ini Stanley SM18. Ya. Cukup kencang ya. Sangat smooth. Di sini kita ukur maksimal 30 cm ya, 30,6 ya, taruhlah 30 cm. Ini untuk pemotongan siku 90 derajat. Ini kayu pinus sekitar ketebalan 1,7 mili. Coba kita potong. Enak ya. Nah, hasil potongannya cukup halus. Padahal ini masih memakai pisau yang bawaannya standar. Apalagi kalau kita sudah upgrade ke merek yang lebih baik. Kita akan coba untuk pemotongan 45 derajat. Nah, boleh ini dipindahkan ke depan.
Oh, ternyata ini agak-agak mentok ya. Ya udah, kita nggak usah pakai klem, kita langsung aja. Ini hasilnya. Cukup rapat. Coba kita ambil penggaris siku. Ini workshop saya ini cukup kecil, ukurannya hanya 3x3. Ini tadinya gudang, teman-teman. Gudang juga untuk jemuran, tapi akhirnya saya manfaatkan untuk workshop lah. Sangat presisi. Agak susah nih, harus di meja. Gini. Nah. Ya, teman-teman ya, ini sangat presisi. Siku pemotongan 45 derajat. Bisa juga ini karena meter saw. Ini kita pakai untuk meternya. Kita akan coba misalnya untuk 30 derajat, 45 derajat. Iya. Kameramen sebelah sini barangkali. Sebelah kanan. Ya. Nggak bisa juga karena ini kayunya pendek. Kalau kayu panjang bisa. Ini 45 derajat. Kita akan coba apakah akurat sesuai iklannya. Stanley 100% akurat. Ini memang lagi-lagi kadang-kadang klemnya ini untuk ukuran yang kecil, kayu kecil malah mengganggu. Ya. Tapi memang ini papannya agak melengkung ya, tidak flat, dan tadi sebelumnya mestinya saya serut dulu. Jadi agak akhirnya begini, tapi bukan alatnya ini karena media papannya yang agak ini. Kita akan ukur selanjutnya berapa sih RPM-nya untuk alat ini, rotasi per menit untuk blade-nya. RPM 4200 ini adalah sesuai sih menurut saya. Di sini tertulis 4800 RPM. Kita lihat tadi aktualnya 4200. Ya, masih dalam tenggang ini normal. Lalu kira-kira berapa watt pemakaian listriknya, konsumsi listriknya. Tapi karena saya nggak punya alat wattmeter, saya menggunakan alat ini, tang ampere. Mirip, cuman kita harus mengalihkan yang tertulis di sini di tang ampere ini, nanti kita kalikan dengan 220 volt. Hasilnya akan berapa ini? Berapa watt? Sekitar 3,5 ampere.
3,5 ampere pemakaian tanpa beban. Kalau 3,5 ampere dikalikan dengan 220 volt sekitar 750-an watt. 750-an watt. Kita akan uji seberapa akuratnya dengan alat ini. Kita zero dulu. Kotor ini Kak. Ini juga akan berpengaruh kalau kotor gini. Oke, kita reset dulu. Oke. 0. Kita akan turun ke sini. 89,9 derajat. Jadi untuk ke 90 derajat ada selisih sekitar 0,1. Ya masih dalam batas toleransi 0,1. Memang ini cukup presisi ya. Di setiap pekerjaan biasanya saya tidak membaca ini karena ya satu memang buat saya garis-garis ini agak-agak kurang jelas. Jadi saya selalu menggunakan alat ini. Misalnya saya akan memotong 45 derajat, saya akan tempelkan ini level box ini. Lalu baru saya miringkan. Nah. Ya. Sampai ketemu nanti di 45 derajat. Baru saya lock. Juga misalnya saya mau membuat heksagonal, butuh kemiringan 30 derajat. Ya, saya akan menggunakan level box ini agar lebih presisi, teman-teman. Gitu. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Gitu ya. Ini yang bubble kanan. Ya, ini kiri. Ini cukup besar, berat, tapi mantap. Teman-teman, stand limiter saw sliding ini juga dilengkapi dengan fitur lampu LED. Ini tidak hanya bisa untuk menerangi objek yang kita mau potong, tetapi ini bisa jadi seperti fungsi laser. Banyak meter saw yang lain menggunakan line laser. Cuman menurut saya ini akan lebih akurat karena lampu LED ini membuat satu bayangan dari blade-nya sendiri. Coba kita lihat. Nah, kalau kita akan garis, kita ambil ini dulu. Coba kita garis. Misal kita akan potong. Ini jadi sangat mudah. Nah, karena ada bayangan dari blade-nya sendiri. Kita tinggal paskan saja garis pensil tadi dengan bayangan dari LED-nya. Mari kita potong, kita coba. Pas. Halus. Mantap. Kita akan mengukur tingkat kebisingan dari mesin ini. Berapa desibel? Delapan puluh desibel. Masih cukup wajar menurut saya. Kita lihat fungsi dashback ini tidak bisa menampung
seluruh debu potongan kayu. Akhirnya saya membuat semacam, apa kalau orang bilang itu, kurungan. Di luar negeri sebenarnya menjual cover untuk dust collection itu, supaya debunya nggak ke mana-mana. Untuk Indonesia, pasar Indonesia nggak masuk. Kita akan coba pindahkan ke meja yang saya buat. Nah, ini yang saya buat. Ini pakai kayu sisa-sisa project. Ini juga kakinya kaki bekas embernya bayi. Tapi cukup kokoh. Ini triplek tipis, hanya 3 mili 4 mili. Lalu ini plastik supaya debu tadi tidak keluar kemana-mana. Karena kalau kita lihat dust bag-nya ini mungkin hanya menampung sekitar 50%. Ini masih banyak di meja. Workshop saya dalam rumah, tentu kan jadi tidak nyaman. Cukup berat ya. Ya, kita pindahkan ke sini. Yes. Nah, inilah. Nanti lain waktu saya akan ulas bagaimana ini cara membuatnya. Tapi saya yakin teman-teman juga pasti bisa lah membuat ini yang pasti lebih bagus lagi. Waktu itu ini cepat-cepat buru-buru karena saya ada beberapa project bikin heksagonal yang harus selesai cepat. Kita akan coba potong menggunakan cover ini. Kita akan lihat debu ini. Nah, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat teman-teman ya. Ini debunya di sini, di sini, di sini, dan mungkin hanya 10% atau 5% yang keluar ke arah badan kita. Nah, biasanya setelah saya selesai melakukan pekerjaan baru saya vakum. Sehingga bersih lagi, saya copot ininya, dust bag-nya. Kita bisa keluarkan, sangat praktis. Ups. Nah, gini. Kita bisa vakum dari sini, lalu tutup kembali. Oke. Tadi kita sudah mengulas beberapa keunggulan dan kekurangan dari meter saw Stanley ini. Menurut saya, dengan harga 3 jutaan, 3.700.000 di rentan harga ini, ya cukup worth it. Apalagi Stanley memberikan garansi 2 tahun. Bayangkan, untuk produk-produk yang lain ada yang garansinya hanya 6 bulan, hanya 1 bulan, 1 tahun. Stanley berani memberikan garansi 2 tahun, yang artinya kalau sebuah produk digaransi 2 tahun berarti dia mempunyai durability yang tinggi. Oke teman-teman, sekian video dari saya mengulas tentang Stanley ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan subscribe, share, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.